Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Denis Yulianti dengan NIM 2007343 dari Pendidikan Fisika B Universitas Pendidikan Indonesia. Kronologi dan sejarah hari lahir Pancasila yaitu sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dengan dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca yang berarti 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPK membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia 9. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi yang terbuka bagi seluruh perkembangan zaman, sehingga apapun yang terjadi dalam perkembangan zaman harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku atas dasar Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua orpol dan ormas. Dan pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dan pada era globalisasi, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait dengan derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas. Gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara, bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Dengan tantangan Pancasila yang semakin berat, generasi bangsa diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Generasi bangsa dapat mempertahankan ideologi Pancasila dengan cara konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat diwujudkan dengan toleransi terhadap orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku saling menghargai, martabat sesama manusia dan tidak melakukan diskriminasi. Sila persatuan Indonesia tercermin dalam sikap gotong royong dan usaha untuk menciptakan kerukunan, sedangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diamalkan misalnya dengan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Sementara itu, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai hak orang lain serta melaksanakan kewajiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.